3 terlanjur basah. Budi baru saja berjalan 5 langkah dari gerbang ketika tiba-tiba dia melihat tanda seru di ikon kuas yang ada di pojok pandangan matanya. Budi merasa heran dengan adanya tanda seru di ikon kuas yang berada dalam layar transparan di pandangannya ini. Karena ketika Budi mendapatkan kuas untuk melihat celana dalam Novi, dia hanya melihat tanda titik merah di atas ikon kuas. Budi menyentuh tanda kuas itu secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada yang melihatnya menyentuh udara kosong di depannya. Kuas darurat. Selamatkan Bu Indri dari tabrakan mobil di depan gerbang sekolah. Hadiah spesial, Strength Kendi X1, Basic Telekinesis for Dummy. Bu, Budi melihat layarnya sambil terkejut membaca bahwa kuas ini berhubungan dengan wali kelasnya. Dia bahkan tidak berpikir panjang tentang hadiah dari kuas ini, dan langsung membalikkan badannya. Lalu dia melihat Bu Indri sedang berada di pinggir jalan sambil menerima panggilan telepon. Bu Indri sedang berbicara sambil tersenyum dan tidak memperhatikan jalan raya. Kemudian Budi melihat mobil angkutan umum dari kejauhan yang melaju dengan cepat. Indri sedang menerima telepon dari orang tuanya, karena dia mengajar di sekolah yang berbeda kota dari tempat tinggalnya. Dia terpaksa harus meninggalkan orang tuanya di rumah dan tinggal di kontrakan dekat sekolahnya. Kontrakan Indri berada tidak jauh dari sekolah dan hanya perlu menyeberang dan berjalan sekitar 100 meter saja dari sekolah. Ketika dia sedang berbicara dengan ibunya, dia sangat senang dan secara tidak sadar berbicara sambil tersenyum. Indi baru saja akan pulang ke kontrakannya karena hari ini tidak ada meeting selesai mengajar sehingga dia bisa pulang dengan cepat. Ketika dia akan melangkahkan kakinya untuk menyeberang, dia merasa bahwa dia dipeluk dan ditarik oleh seseorang dari belakangnya. Orang itu pun terjatuh dan Indri ikut terjatuh sambil bersandar di dada orang tersebut dan tak lama kemudian ketika ia akan berteriak marah pada orang tersebut, ia melihat mobil angkutan umum yang melaju cepat di depan matanya. Semuanya berjalan dengan cepat. Dari ketika ia dipeluk, terjatuh, serta akan mulai berteriak, sampai melihat mobil itu melaju dengan cepat. Mulutnya yang sudah terbuka lebar dan siap berteriak terdiam sejenak. Indri memandangi jalan yang baru saja akan dia seberangi dengan wajah yang syak. Tangannya gemetaran dan dia berkeringat dingin di punggungnya. Indri begitu dekat dengan kematian. Jika orang itu terlambat menariknya dari jalan, mungkin dia tidak akan selamat dari tabrakan mobil itu. Para murid dan guru di sekitar pun terkejut dan berteriak melihat kejadian yang tiba-tiba ini. Bahkan security sekolah pun langsung berlari menuju Indri. Biasanya security selalu membantu murid untuk menyeberang. Namun para murid sudah banyak yang pulang dan tinggal beberapa murid yang menunggu jemputan orang tuanya saja yang masih berada di gerbang. Bu Indri nggak apa-apa kan? Budi bertanya agak keras sambil menggoyangkan tangannya yang memeluk erat Indri di bagian perutnya. Ah, Budi bukan? Tanya Indri sambil menoleh ke arah wajah Budi yang ada di belakangnya. Ia secara refleks menoleh ke arah Budi karena dia mengenal suara Budi. Ya Bu, Ibu ada yang terluka nggak? Jawab Budi sambil membantu mengangkat badan Indri yang sepertinya sangat lemas. Namun setelah dia berdiri dan membantu Indri berdiri, dia terkejut melihat bagian belakang rok panjang Indri sedikit basah. Lalu ia langsung berpikir jika Indri mungkin mengompol sedikit karena syak dan takut akan kejadian yang hampir merenggut nyawanya ini. Budi langsung melepaskan tas sorenya dan memakaikan tas itu pada Indri dan memposisikan tas itu di area belakang agar bisa menyembunyikan bagian rok milik Indri yang basah. Budi tidak tega jika orang-orang tahu bahwa Bu Indri ketakutan sampai mengompol. Meskipun itu hal yang wajar mengingat kejadian yang hampir merenggut nyawanya ini, namun tetap saja Indri pasti malu jika orang-orang tahu bahwa dia mengompol. Indri agak terkejut ketika Budi memakaikan tas soranya itu dengan tiba-tiba. Namun dia menutup mulutnya ketika Budi berbisik. Rok ibu basah, pakai tas Budi biar gak kelihatan. Barulah Indri menyadari bahwa celana dalamnya sedikit basah yang menandakan ia mengompol secara tak sengaja. Tiba-tiba wajahnya memerah karena menyadari bahwa dia mengompol di usianya yang sudah 27 tahun ini. Makasih Bang. Indri berterima kasih pada Budi dengan bisikan pelan yang hanya bisa didengar oleh Budi seorang. Guru dan security pun mulai menghampiri Indri dengan panik. Salah satu dari mereka pun berteriak untuk memberhentikan angkutan umum itu. Namun angkutan umum itu sudah terlihat jauh dari gerbang sekolah. Indri hanya bisa menanggapi pertanyaan mereka dan menjawab bahwa ia baik-baik saja berkat pertolongan Budi.
Kemudian ia pun pamit dan mengatakan bahwa Budi akan mengantarnya pulang ke kontrakannya dan memberikan tas yang berat karena berisi macam-macam buku kepada Budi untuk dibawakan ke kontrakannya. Lalu ia berkata bahwa dia akan membawa tas Budi agar Budi tidak terlalu terbebani dengan berat tasnya. Budi pun mengikuti Indri ke kontrakannya sambil berjalan pelan-pelan. Budi sedang duduk di sofa ruangan tamu rumah Indri. Kontrakan Indri tidak terlalu besar dan hanya memiliki satu ruang tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi saja. Budi menunggu Indri yang sedang pergi ke kamar mandi setelah membawa celana dalam yang disembunyikan di dalam lipatan baju gantinya. Budi pun merasa malu dan canggung karena kejadian ini. Namun dia bersyukur karena dia berhasil mencegah kejadian mengenaskan itu dan Indri bisa pulang dengan selamat. "Maaf lama, Bang," ucap Indri yang baru saja kembali dari kamar mandi dan sudah mengganti pakaiannya. Indri terlihat canggung dan masih syak karena kejadian tadi. Lalu ia duduk di sebelah Budi karena di ruang tamunya hanya ada satu sofa saja. "Gak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu udah selamat sampai rumah dan gak kenapa-kenapa," ucap Budi dengan senyum kecilnya. "Aduh, seram, Ibu gak nyangka bakal ada kejadian kayak gitu. Untung aja kamu cepet-cepet meluk Ibu dari belakang." Indri baru tersadar jika ia mengucapkan kata yang aneh dan bisa menghasilkan kesalahpahaman bila didengarkan oleh orang lain. Maaf, narik Ibu dari belakang maksudnya," ucap Indri yang ingin membetulkan ucapan sebelumnya. "Oh, ya kebetulan aja aku lagi lihat Ibu yang mau nyebrang jalan, terus ada angkot kenceng dari jauh. Tapi lain kali hati-hati, Bu, pasti banyak yang sedih kalau ada apa-apa sama Ibu." Budi juga merasa malu mendengar Indri yang mengetahui ia memeluknya dari belakang. Namun ia tetap berkata dengan penuh perhatian kepada Indri. Karena Indri adalah wali kelas yang baik dan perhatian terhadap murid-muridnya. Dia baru saja dipindahkan ke sekolah ini saat Budi naik ke kelas ke-12. Kebaikan Indri sangat terkenal di sekolah, apalagi Indri memiliki wajah yang cantik, masih muda dan belum menikah. Indri adalah guru idaman para lelaki di sekolah. Bahkan sering ada yang iseng dan menyatakan cinta sebagai candaan di sekolah. Dan Indri pun tidak marah dan hanya menertawai candaan mereka. Indri tersentuh mendengar perkataan Budi yang serius. Dia sadar akan kesalahannya karena menelpon sambil berjalan. Dia seharusnya memberikan contoh yang baik, namun ternyata dia malah memberikan contoh yang buruk dalam kejadian ini. "Maaf, Bang, Ibu yang salah karena gak merhatiin jalan. Makasih ya," ucap Indri dengan wajah yang merasa bersalah. Ia adalah seorang guru yang seharusnya menjadi teladan bagi para murid. Namun kali ini ia malah memberikan contoh yang buruk pada semua orang. "Gak sepenuhnya salah Ibu juga sih. Supir angkotnya juga sama-sama salah. Udah tahu di depan sekolah banyak yang nyebrang, malah ngebut seenaknya gitu," ucap Budi dengan nada yang kesal. Dia merasa marah dengan supir angkutan umum tersebut. "Makasih, Pak. Kamu emang murid kesayangan Ibu yang paling baik." Indri tersenyum melihat kepedulian Budi pada dirinya itu. Dia merasa senang ada yang memperhatikannya yang sudah dewasa ini. "Sama-sama, Bu. Budi kan murid budiman." "Oh iya." Perkataan Budi terhenti ketika ia melihat tanda titik merah selanjutnya akan disebut tanda pemberitahuan atau notifikasi di atas ikon kuas. Dia tidak menyentuh tanda itu dan hanya melihat dan berpikir bahwa dia penasaran ingin membukanya. Namun tiba-tiba layar itu pun bereaksi sama seperti ketika Budi menyentuhnya dengan tangan. Di bawah kuas darurat tadi terdapat kuas baru. Kuas mencari tahu warna celana dalam Indri yang ada di kamar mandi. Hadiah uang tunai 100.000 rupiah. "Kenapa, Bang?" tanya Indri yang menunggu perkataan Budi selanjutnya. Bu, maaf. Budi numpang ke kamar mandi, Bu. Udah kebelet banget." Budi merasa malu dan bersalah. Tapi karena dia sudah melihat celana dalam Novi dan menerima hadiah dari layar ajaibnya ini, dia sudah terlanjur mengetahui bahwa layar hologramnya itu memang memberikannya uang asli. Meskipun ia masih merasa aneh, mengapa semua kuas yang ia terima sampai saat ini sangat mesum dan berhubungan dengan celana dalam. Namun demi uang yang cukup besar untuk dirinya, ia terpaksa melakukan kuas yang ia terima. Ia sama sekali tidak memiliki niatan mesum seperti itu. Itulah yang ia ucapkan berkali-kali dalam pikirannya untuk membenarkan perilakunya. Selama dia tidak mencuri dan memberikan kerugian apapun kepada orang lain. Apalagi ia hanya melihatnya saja dan tidak melakukan hal aneh kepada sahli kain tersebut. Lagi pula, dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika kuas itu tidak terpenuhi. Kesempatan untuk mengetahui celana dalam Indri yang basah hanya bisa dia lakukan sekarang juga.
karena dia tidak mungkin bisa bertanya apa warna celana dalam yang ibu pakai kemarin. Keesokan harinya kepada Indri. Budi yakin ia akan dicoret dari kartu keluarganya bila Indri melaporkan apa yang Budi tanyakan kepada orang tuanya. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya sekarang juga. Budi berpikir, terlanjur basah, berenang sekalian.